Ya Rasulullah, salamun alaika ya Rafi'ul hajati wa dawati. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Berkah ya. Salat tasbih udah, salat duha udah, salat hajat udah. Salat tobat udah, tapi kita nggak ngerjain, orang belum tobat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Faidatun, faedah. Artinya faedah tuh ya, ini penjelasan nih ya. Pemberitahuan ini sebenarnya faedah. Arti faedah itu memberikan kemanfaatan, keberuntungan, ya, kebaikan buat yang diberitahukan. Tapi ketika ente diberitahukan, ente terima, belum bisa melaksanakan, ya minimal pegang dulu dah. Tuh. Rawa Abu Hurairah, Imam Abu Hurairah itu sahabatnya Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi wa alihi radhiyallahu anhu, semoga ridha Allah telah kepada beliau. Ya, beliau meriwayatkan anin Nabi SAW, dari Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi wa alihi, idza kharajta min manzilik, apabila kamu, wahai sahabat Abu Hurairah, apabila kamu keluar dari rumahmu, ya, fasholli rakaatain, maka sholatlah oleh kamu 2 rakaat. Jadi ente mau keluar rumah nih, ya, maka lakukan sholat 2 rakaat. Tapi keluar rumah di sini kayak kemarin tuh ente mau ke Tanggul, tuh ngerti? Jangan ente dari rumah mau ke pasar atau mau ke warung beli kecap yang 2.000, sholat bujuk kelamaan. Tuh, ini maksudnya ente keluar rumah di mana ente akan pergi. Tuh, ya. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, idza kharajta min manzilik, apabila kamu keluar dari rumahmu wahai sahabat Abu Hurairah, fasholli rakaatain. Tuh, maka kerjakan oleh kamu salat 2 rakaat. Yamna'anika makhrajasu. Maka 2 rakaat yang kamu kerjakan, ya, ketika kamu akan keluar rumah, ya, akan mencegah kamu, akan, ya, menghalangi kamu makhrajasu, daripada tempat keluar yang itu keburukan dalam pandang agama. Tuh, makanya kalau mau sembah jalan nih, kayak kemarin tuh jamaah yang mau, aneh bilang minimal kalau aneh nggak suruh mereka wudu, nggak suruh mereka sembahyang. Saatnya mau jalan saat kan aneh besoknya tuh, yaudah minimal yang jalan semua punya wudu. Tuh pesanan itu. Padahal yang disuruh tuh sholat 2 rakaat. Apa ya? Usoli sunnat safar. Tuh sholat sunnat safar buat orang yang mungkin aneh ngerjain, cuma yang aneh nggak pernah ngerjain pas pulang, nggak pernah tuh. Sejak aneh ngerti ini nih ilmu sholat mau pergi, sholat lalu ketika sampai dari rumah, yang pulang aneh nggak pernah ngerjain. Hati pulang nggak pernah ngerjain. Ngerti ya? Misalnya nih, ente kali ya karena di Jakarta ente udah ngelaku, tuh ngerti? Akhirnya ente dapat calon orang Semarang, Jakarta nggak laku, tuh ngerti? Kan Jakarta bawaan aja parcel berapa duit? Kalau di sana kan enak, ya kan 300.000, udah kenyang bertahan. Jadi ente mau bepergian nih sholat 2 rakaat. Tuh, ya, mau keluar rumah sholat 2 rakaat. Ya, kalau ini usul sunnah safar dah. Tuh, ya, rakaatnya apa surahnya habis Fatihah qul ya kulhu. Tuh, ya. Nah, maka berkah 2 rakaat yang ente kerjakan sebelum keluar rumah, ya, itu akan mencegah ente makhrajasu, dari tempat keluar yang itu buruk dalam pandang syariat. Tuh. Wa idza dakhalta manzilak, dia enggak pernah kerjain seumur hidup, belum pernah. Tuh. Dan apabila kamu masuk rumahmu, tuh, ya, fasholli rakaatain, maka salat 2 rakaat. Nah, kalau ini ada keterangannya dari ulama, ya, apa ya? Bukan ulama, salaf pada ngerjain begini. Tuh. Jadi mereka nih datang nih, ya, dari perjalanan jauh. Itu mereka enggak langsung masuk rumah. Ibarat kata kita anak orang Pekojan nih, ya, jalan nih dari mana? Taruh dia pulang umroh. Tuh, atau pulang dari, ya, perjalanan yang gak maksiat, ya, ziarah, segala macamnya, ya. Tuh, sampai Pekojan turun mobil harus anda masuk ke zawiyah tuh. Sholat 2 rakaat. Tuh, ngerti? Berarti anda sampai, ya, dari bepergian ke tujuan rumah anda. Tuh, ngerti? Nah, harusnya anda jangan masuk rumah, sholat dulu 2 rakaat di tempat terdekat. Apa di Azawiyah, apa di Anawir.
Tuh. Fa idza dakhalta manzilak, apabila kamu masuk rumah kamu, kata Rasulullah, ya, maka salatlah oleh kamu 2 rakaat, yamna'anika madkhalasu, maka 2 rakaat yang kamu kerjakan, ya, ketika kamu masuk rumah, ya, berkah 2 rakaat tadi, ya, akan mencegah kamu dari, ya, tempat masuk yang menjadi keburukan buat kamu. Artinya berkah kita sholat 2 rakaat, hendak masuk rumah dari bepergian, ya, sehingga hal-hal yang nggak enak, hal-hal yang ini Allah telah hilangkan. Berkah 2 rakaat. Kan kadang orang pulang dari segala macam, berapa perjalanan jauh ya. Kadang tahu-tahu dilihat entah di rumahnya terjadi hal yang nggak mengenakan. Nah, untuk tidak mengalami hal tadi, ya, tuh Rasul suruh ketika kita sampai dari bepergian, ya, sebelum masuk rumah sholat 2 rakaat. Aneh belum pernah ngerjain. Ngerti gak? Tapi kalau sholat bepergian, aneh ngerjain. Tuh, ngerjain sholat rumah safar. Tuh, kalau anak-anak aneh nggak suruh kerjain. Tuh, ngerti? Berapa? Ya udah, kalau mau jalan, yang penting semua punya wudu. Di jalanan batal nggak apa-apa, yang penting ente melangkar punya wudu. Jalan jauh jangan nggak punya wudu ente. Tuh, ngerti? Hari-hari aja kita disuruh masuk punya wudu kok. Ente sehari-hari ini kerja cari nafkah, ya. Upayakan ente langkahkan kaki dari rumah punya wudu. Tuh, ngerti? Di luar batal itu urusan belakang. Karena apa? Karena, ya, kemanfaatan wudu yang ada pada diri seseorang ketika hendak keluar rumah, ya, itu mencegah dia dari hal yang tidak diinginkan. Sehingga dalam wahyu Allah Ta'ala memberikan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, ya Musa, idza asabaka syai'un, ya, fa anta ala ghairi wudu'in fala talumanna illa nafsak. Allah kasih wahyu Nabi Musa, kata Allah Ta'ala, apabila telah menimpa kamu akan sesuatu yang itu nggak enak kamu terimanya, sementara saat kejadian yang kamu rasakan nggak enak, kamu nggak punya wudu, jangan celak siapapun, jangan kamu cerca, jangan kamu celak siapapun, kecuali celak diri ente. Kenapa nggak punya wudu? Kita jalan tuh, saya tahu nih orang pada ngabar paku, kalau ente punya wudu saya nggak kena. Bukti harus kena sama motor, kenapa orang doang? Akhirnya jadi nyalain orang. Kalau anda punya wudu, insya Allah benar. Enggak. Saat anda punya wudu, kena juga. Emang ban lu udah tipis. Ban lu udah tipis, nggak ganti. Udah ganti saat, second kan 30.000. Iya pantas. Udah punya wudu paling nikmat. Punya wudu paling nikmat. Ente mau wudu suka. Kalau wudu tuh tidur wudu, ya. Tapi belum pulas udah batal, nggak mau wudu lagi. Wallahu a'lam bishawab. Malas kamar mandinya. Ente maaf, ente kalau tidur punya wudu, itu Allah kirim 70 malaikat ente. Jagain ente. Tuh, dari godaan syaitan, ya, hatta yastaygith, sampai ente bangun tidur. Tuh, jadi orang yang selalu punya wudu itu orang yang Allahu Akbar. Dahsyat. Faedah berikutnya. Al-afdal, yang paling utama, ya, yang paling istimewa, fi'lu hadhihi nawafil. Tuh, mengerjakan salat-salat sunnah yang tersebut tuh, ya, dari mulai salat apa tuh? Salat hajat, salat taubat, salat tasbih, terus salat witir, salat istikharah, salat duha. Tuh, ya, yang paling utama, ya, melaksanakan salat-salat sunnah berikut ini, allati, yang mana salat-salat itu, ya, la tusyra' fihal jamaah, yang tidak disyariatkan berjamaah. Duha nggak disyariatkan berjamaah. Istikharah nggak disyariatkan berjamaah. Salat malam nggak disyariatkan berjamaah. Salat tasbih nggak disyariatkan berjamaah, kecuali dia momen tertentu, seperti malam Ramadan. Tuh, ngerti, malam Jumat. Tuh, adapun kalau ente mau ngambil berkah salat tasbih di malam-malam sekarang nih kali yang gua nggak percaya. Gua nggak percaya, jujur aja. Tuh, ngerti, jangan berjamaah, nggak boleh. Tuh, ngerti. Kenapa? Karena dasar hukumnya sholat tasbih itu sholat sunat yang nggak disyariatkan berjamaah. Tuh, cuma karena aneh nyaksiin, aneh juga ngalamin segala macam, banyak orang alim soleh berjamaah dalam sholat tasbih di Ramadan, bahkan di Hadramaut negara wali sampai sekarang ngerjain. Tuh, ngerti? Oh, berarti pada momen tertentu yang asalnya nggak boleh berjamaah, tapi karena ada yang melaksanakan yang itu orang alim soleh, tuh, ngerti? Yang bisa dipegang perbuatan yang datang dari diri dia, kita kerjain. Tuh, ngerti? Tuh, Islam tuh begitu, man sanna sunnatan hasanatan. Tuh, barang siapa kata Muhammad SAW, sanna. Tuh, arti sanna tuh, ya, membuat suatu ide, membuat suatu ajaran, ya, yang ajaran tadi baik dalam pandang agama. Para Rasul nggak ngerjain.
Tahu nih, tapi karena ide dia, karena penelusuran dia segala macam, wah Anda sebegini nih. Nih kayak kalau diginin umat nih pada malas nih. Tahu nih, wah dibikin deh gagasan tasbih berjamaah. Tahu nih, tuh cara dia mau Allah Taala. Tahu nih, oh nyata dengan diadakan tasbih berjamaah di Ramadan, tuh alhamdulillah mereka tuh orang awam jadi terangsang. Tuh nih, kalau nggak ada gagasan begini, orang alim soleh udah pasti dah mereka nggak mungkin meninggalkan hal yang itu sebagai keutamaan di mata agama, nggak mungkin. Tuh ngerti? Perbuatan sunat kecil apapun orang soleh dikerjain. Kalau kita orang awam kan kagak. Tuh ngerti? Kecuali dirangsang dan segala macamnya baru mau. Tuh. Nah, sehingga ada di antara mereka dengan cara mereka kepada Allah Ta'ala dan karunia Allah Ta'ala jatuh kepada mereka, ya, tuh di akhirnya mereka buat dan salat tasbih berjamaah. Ternyata perilaku tadi nggak ada orang soleh sezamannya yang membantah. Tuh ngerti? Itu namanya bid'ah hasanah. Oh, ngerti? Kenapa? Dunia Islam membolehkannya. Amin deh. Jadi jangan semua ilah. Mungkin jangan ngaji Maulid bahasa lama. Jangan ngaji Maulid Zubaidi aja. Deh. Anda kan pernah tuh masuk ke gedung di Mutiara apa tuh di sini nih di belakang PI Plaza Senayan ada gedung apa ya? Di situ ada ada kantor TRI. Ngerti? Naruh KTP. Ngerti? Masuknya naruh KTP. Tuh, begitu sukut itu Khalid. Bapak Khalid bahasa lama? Bukan, gua Khalid Zubaidi. Oh, kok ini Khalid Pak? Nama sama. Oh, ada terusannya, gua Khalid Zubaidi. Oh, kirain Bapak. Oh, maksudnya mau disambut gua enggak? Loh, bawa celana panjang. Terkenal deh di kantor-kantor dia terkenal deh. Oh. Semua membid'ahkan, jangan enggak boleh. Tuh, jadi ente mau salat duha, pokoknya salat sunat yang udah kita pelajari deh tuh. Yang itu sholat sunat nggak berjamaah, ya, maka yang paling afdol mengerjakannya, ya, bil buyut di rumah. Tuh, itu mau sholat istikharah, ya, mau sholat witir, mau sholat hajat, mau sholat di rumah. Wa yustatsna, dan dikecualikan dari sholat sunat yang tidak disyariatkan berjamaah, ya, yang nggak disunatkan di rumah tapi di masjid. Sholatul duha, tuh sholat duha. Kemarin aneh ngomong di mana ya? Kalau salah di Kedoya. Tuh nanti di Kedoya tuh ngomong tuh sholat sunat yang dianjurkan di masjid. Tuh nanti itu duha. Itu Habib Ali Habsyi sholat duhanya di Masjidil Haram sebelum Maulud. Habib Ali Habsyi sebelum Maulud, ya, beliau dengan kelebihan dari Allah. Yang jelas sholat duha ya lebih afdal di masjid. Aman deh, jangan di rumah. Di masjid. Kalaupun nanti jalan dari rumah jam 7 nanti mandi atau setengah 8 mau jalan kita masuk masjid sholat duha. Biarin orang lihat. Kenapa? Karena sholat duha itu sholat sunnah awabin. Sholat hanya yang bisa dikerjakan oleh orang yang ingat bahwa dia akan kembali kepada Allah. Sebab dunia itu di waktu pagi orang pada sibuk memikirkan dunia. Tahu nggak? Sehingga kata Rasulullah, la yuwazib ala raka'atid duha illa al-awabin. Nggak ada yang bisa lazim, continue, selalu untuk mengerjakan sholat duha kecuali orang-orang yang ingat bahwa dia akan kembali kepada Allah. Kan orang pagi jam itu sibuk. Tuh ngerti? Yang orang tua tuh di waktu pagi aja sibuk anaknya untuk jangan sampai telat sekolah. Subuh nggak dipikirin. Tuh ngerti? Jadi waktu pagi tuh waktu yang kita digoda oleh setan untuk dunia ini. Tuh ngerti? Nah, untuk supaya orang itu nggak dibawa na'udzubillah sama dunia. Nah, ente salat duha jalan ke masjid jam 7 jam 8. Orang lihat. Itu orang, lu main subuh. Kan ada orang ente jam 7 ke masjid tak masuk subuh. Ente masih yang duha, tapi ke masjid ya. Ketemu orang yang tadi subuh sama ente ketemu. Ini masjid, di dalam sembahyang, main subuh. Main subuh apaan lu gini hari? Ente ingetin dia main duha. Insyaallah hati terjaga. Insyaallah hati terjaga. Tuh, makanya buat salat duha disunatkan di masjid. Disunatkan di azawiyah. Dan insya Allah kalau orang itu pernah belajar agama, ya, ngelihat perbuatan ente, insya Allah besok diikuti. Nggak mungkin ada anjur Rasulullah yang sia-sia. Jadi orang akhirnya besok, oh, ente ngapain di dalam? Bapak yang tahu ente salat subuh, nggak salat duha, ngomong salat duha. Tuh nih, di hati niat ya Allah bukan ria, emang disunatkan itu terang-terangan. Tuh. Jadi wa yustatsna, dan dikecualikan, ya, di dalam salat sunat yang tidak disyaratkan berjamaah, ya, yang afdolnya semua itu dikerjakan di rumah. Tuh, kecuali apa? Salat duha masjid. Tuh, atau zawiyah atau di mana sih mushola deh. Saat dikunci jebol. Waraq atal ihram. Tuh, dan salat sunnah ihram.
bagi orang yang mau ngambil haji atau umroh tuh nih, kan dia disunatkan tuh ya ngambil dia wajib ngambil ihram tuh untuk dia umroh atau haji tuh nih. Nah, mandi sunnah ihram segala macam ya, sholat sunnah ihram di masjid di mana ente ngambil mikot tuh nih, mau di Bir Ali ke mau di sholat sunnah, jangan sholat sunnah di hotel tuh nih. Kenapa sholat apaan tuh nih, sholat sunnah ihram tuh, usul sunnatul ihram rakaatan lillahi ta'ala tuh. Karena kalau ente mandi ihram di tempat mikot, atau mikot tuh ya tempat di mana ente wajib mengambil niat ihram ente baik haji maupun umroh di tempat di mana arah ente datang. Tuh ngerti? Kan di Mekah tuh ya banyak tempat-tempat yang itu ya tempat yang ditentukan untuk ente ngambil ihram. Tuh ngerti? Ente datang dari arah mana? Selatan. Tuh tempat ngambil ihram di situ. Berarti di situ ente mandi sunnah ihram, ya di situ ente wudu. Nah, sholat sunnah ihram 2 rakaat situ. Tuh di masjid terang-terangan. Tuh supaya orang lain yang sama-sama ngambil mikot di tempat yang sama ente, mereka jadi terbawa untuk melakukan sholat sunnah ihram. Tuh, kenapa? Karena mungkin ihram yang diambil oleh seseorang untuk haji atau umroh, takutnya dia lakukan setelah diurus sholat fardu. Sehingga dipikir nggak sembahyang lagi dong. Tuh lalu dia sembahyang. Kamu sembahyang sih, kan tadi kita harus sembahyang berjamaah. Ya enggak, ada sembahyang sunnah ihram. Kan kita di tempat ini mengambil ihram. Berarti mandi sunnah ihram, ya, lalu kita pakai pakaian ihram, sebelum keluar kita usuli sunnatul ihram lillahi ta'ala. Oh gitu, rekam di masjid. Jangan di hotel. Supaya yang belum tahu ya bahwasanya bagi orang yang mengambil ihram ada sholat sunnah ihram jadi tahu. Namanya apa? Itu dakwah bil hal. Ente dakwah tapi dengan perbuatan ente. Ngajar kan kita nggak bisa. Tapi ilmu yang pernah kita dapat, keterangan begitu, ya kita kita ajak orang dengan perbuatan kita. Dan dakwah ada bilisan, ada bilhal. Wal istikharah dan salat istikharah. Tuh, salat istikharah di masjid. Salat istikharah ya, di mushola. Tuh, jadi ente nih habis main isya segala macamnya. Tuh ngobrol sama, sebelum itu ke masjid. Lu mau ngapain? Tuh kok masuk ke masjid lagi, bayang lagi. Anda mau tanya istikharah, bapak abis ini mau tidur. Kenapa? Ada masalah. Masalah apa? Gimana tuh perempuan? Gue duain pakai agak. Jangan, lu nggak mampu. Jangan, lu kagak mampu. Ada berantakan. Tuh salat istikharah. Tuh. Wa kadzan nawafil. Tuh. Ya, allati tusalla fil jamaah fa fil masjid afdal. Dan begitu pula ya akan salat-salat sunat yang dianjurkan berjamaah. Tuh. Jadi salat-salat sunat yang dianjurkan atau yang disyariatkan dalam pelaksanaannya untuk berjamaah, maka di dalam pelaksanaannya yang paling afdal di masjid. Ente mau salat tarawih, afdal di masjid. Afdal musholla. Tuh, nanti salat Id, afdal di masjid, afdal musholla, afdal di lapangan. Oke, sholat sunat yang nggak disyariatkan berjamaah, ya, pokoknya afdol di rumah. Tuh, yang paling afdol, ya, untuk dilakukan sholat sunat yang tidak berjamaah di masjid, duha, ihram, istikharah, ada 3. Berarti kalau ente pengen sholat hajat, ente pengen sholat malam tahajud, ya, di rumah aja. Kenapa? Takutnya kita nggak bisa ngejaga hati. Jadi, memelihara hati dari perbuatan yang itu merusak amal wajib ketimbang sembahyang sunnah. Jadi kalau nggak kuat menjaga hati dari perbuatan baik yang ente jalankan, timbul jadi riya, jadi semua segala macamnya, ya mendingan ente sembahyang sunat di rumah. Kalau duha, kenapa di masjid? Karena ente nanti bisa punya alasan sendiri, nggak ada bermaksud riya, ya Allah mengingatkan orang. Bahwasanya jangan hanya memokuskan ya urusan dunia di pagi hari, tapi sebenarnya ada yang lebih dari itu. Bahkan dengan berkah duha 2 rakaat ya, menjadikan apa yang kita inginkan dicukupi oleh Allah Taala, mengingatkan agar orang bisa kembali sadar dalam agama. Kenapa? Karena ada anjuran duha sunat di masjid. Tuh, atau di tempat yang terang-terangan dah. Tuh. Selain dari itu sembahyang sunat di masjid, di rumah, kecuali yang berjamaah. Tuh, tarawih. Tuh, ente nggak tarawih. Oh, ane di rumah anak bini, salah masjid, bini lu di rumah. Oh, ente ke masjid. Oh. Dengan sholat Idul Fitri di rumah habis lahor, bego rasa. Wallahu a'lam. Faedah berikutnya. Ini Anda pernah ngerjain, tapi tahun kemarin enggak. Sayang nih, Rob. Karena niatnya panjang.
Ini Anda pernah ngerjakan. Insya Allah ngerjain ini dari 10 tahun, 12 tahun yang lalu deh kali. Iseng baca kitab. Tapi Ramadan lalu Anda ngerjain. Ramadan kemarin enggak nih? Faedah. Ini datang dari wali besar nih. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Wali besar radhiyallahu anhu wa nafa'ana bil jami' fid din wa dalam Allah. Yang bagi selayaknya, seyogyanya, semestinya. Lisal itu makanya yang bisa baca Quran, mayang tuh gini-ginian. Kemarin Ramadan sekali ini ngerjain kalau usah. Hanya Ramadan doang kan ngerjain. Tuh. Yang bagi selayaknya semestinya. Lisaliki tariqil akhirah, bagi dia ya yang menempuh, yang berjalan ya di jalan yang membawa kebaikan dia di mata Allah Taala di akhirat. Artinya buat orang-orang yang ya melaksanakan ajaran agama yang itu jalan kebaikan dia di mata Allah Taala, maka selayaknya buat orang itu an yusolli rakaatain, salat 2 rakaat. Tuh, salat 2 rakaat. Kapan? Idza irtafa'atis syamsu, apabila ya matahari udah tinggi, gadra rumhin, sebatas tombak. Nih, ente suka lihat kan tuh, coba lihat nih, ada nggak? Nggak ada. Kan suka ada tuh imsak, subuh, tulu, ya, atau terbit, syuruk, dan lagi duha. Itu waktu duha misalnya taruh sekarang jam 06.16. Itu namanya matahari udah setinggi ujung tombak. Bukan syuruk. Tuh ngerti? Artinya ketika waktu itu menentukan matahari udah tinggi dari mulai tempat terbitnya, ya, yang tingginya dia dari mulai tempat terbit tuh ke tempat yang sekarang ada, itu diperkirakan udah sepanjang tombak. Berarti kan itu masuk waktu duha. Tuh ngerti? Nah, barang siapa tuh yang sholat 2 rakaat, ya, pas matahari udah tinggi dari tempat terbitnya sekira-kira ujung tombak atau sepanjang tombak, ya, yanwi biha sholatul isyraq. Dia niat tuh dengan sholatnya 2 rakaat, niat usolli sunatul isyraq. Niatnya ada 4. Sholatnya 2 rakaat. Usolli sunatul isyraq, wat taubah dan taubat. Tuh, wal istikharati dan istikharah. Wa qada'il hajat dan salat hajat. Dan niat usolli sunatul isyraq ma'at taubah wal istikharah wa qada'il hajah wa hifdza. Tuh, orang pernah ngerjain kok. Wal hifdza fi jamil umur min jamil syurur fi dunyal akhirah. Allah. Tuh, niatnya ente 5 tuh. Usolli sunatul isyraq ma'at taubah. Usolli sunatul isyraq wa taubah wal istikharah wa qadal hajah wal hifdza fi ana mencatat mau catat Mas berkantongin tuh kenapa niatnya banyak nih ada 5 usolli al isyraq wa taubah wal istikharah wa qadal hajah wal hifdza fi jami'il umur min jami'is syurur fi din wal akhirah. Allahu akbar. Tuh, baca Fatihah, rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu. Doanya nama siapa? Allahumma in kunta ta'lamu ya anna hadzal amra khairun li fi dini. Allahumma in kunta bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wa astaghfiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlika azim fa innaka taqdirul aqdir wa ta'lamu wa la a'lamu anta ta'lamu. Allahumma in kunta ta'lamu ya Allahumma buka apa ada tuh? Pokoknya doanya panjang. Tuh ngerti? Depannya lupa. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa dunya wa akhirati. Khair fi dini wa dunya wa malakat. Ya ada tuh fi haqqi wa fi haqqi ghairi. Pokoknya panjang deh itu doa tuh. Ya, udah habis sembahyang baca itu. Nah, duhanya ntar jam 8. Jam 8. Ngerti ya? Jadi ini sholat 2 rakaat dikerjakan ya ketika matahari terbit sekira-kira ujung tombak. Yang kalau ente lihat di jam-jam digital begini di masjid musola, yang itu adalah waktu duha. Kan waktu duha ya masuk pelaksanaannya ketika matahari udah terbit ujung tombak, sepanjang tombak. Tuh ngerti? Nah, kalau bisa jangan sholat duha di awal itu. Tuh ngerti? Nah, lakukan sholat sunnah isyraq.
usalli sunnatal isyraq wat taubah wal istikharah wa qada'il hajah wal hifdha fi jami'il umur min jami' syurur fi din wal akhirah. Allahu akbar. Tuh, baca Allah akbar sunnah. Tuh, ya. Fi haqqi wa fi haqqi ghairi. Boleh. Terus ada lagi tuh doanya tuh. Allahu akbar. Wa auladi wa mali wa dini wa ahli wa ma malakat yamini. Dan segala macamnya. Doa Habib Ahmad. Tuh, beliau diajarkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib apa Rasulullah? Diajarkan. Wa idza sallama, dan apabila dia yang melakukan sholat dengan niat yang 5 macam ini, ya, yang waktu pengerjaannya ketika matahari udah terbit seujung tombak, atau sampai sekadar apa sepanjang tombak itu, gadara romen itu sekira-kira panjangnya tombak, tuh bambu, tuh, ya. Maka ketika ente lakukan sholat 2 rakaat, ya, selesai ente memberi salam, ya, ya'ti, maka orang itu mendatangkan, ya, bidu'a il-istikharah, doa il-istikharah. Tuh, dikerjakannya matahari terbit seujung tombak. Berarti itu yang menunjukkan waktu masuknya waktu duha. Afadahul Imam Ahmad bin Hasan al-Attas nafa'allah bih. Faedah yang demikian memberikan keberuntungan, ya. Faedah ini datang dari seorang imam besar wal besar Al-Habib Ahmad bin Hasan al-Attas, yang semoga Allah memberikan kemanfaatan buat kita atas sebab beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur fi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman min zawal al-iman wa min fitnati syaitan. Ya qadim al-ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanuka al-qadim ya hannan ya mannan ya rahim ya rahman ya ghafur ya ghaffar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad syajaratil asli an-nuraniyah wa lam'atil qabdati ar-rahmaniyah wa afdalil khaliqati al-insaniyah wa asyrafis surati al-jismaniyah wa ma'dinil asrari ar-rabbaniyah wa khazainil ulumi al-istifaiyah sahibil qabdatil asliyah wal bahjatis saniyah wal rutbatil aliyah manin darajatin nabiyyun tahta liwaihi fahum minhu wa ilaihi wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على الذات المحمدية والآل واغفر لي ما يكون وما قد كان. اللهم صل وسلم على الذات المحمدية والآل واغفر لي ما يكون وما قد كان. اللهم صل وسلم على الذات المحمدية والآل واغفر لي ما يكون وما قد كان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت
خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Dari malam ini nih sampai ke tasyakuran pas 2 bulan kurang lebih. Tasyakuran jatuh tanggal 29 Juli. Itu tanggal 29 Juli itu sama dengan 29 Zulhijjah. Berarti malamnya malam 1 Muharram. Tuh, nanti kumpulin duit deh, pasang niat sama Allah Ta'ala. Ya bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sayyidina al-imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu wa nafa'ana bih fid din والدارين آمين من حذرك كمن بشرك من حذرك كمن بشرك من حذرك كمن بشرك. Ini Anda baca udah Anda artiin terjemahan aja, selanjutnya dia pikirin sendiri. Tadi omongan Imam Ali bin Abi Thalib yang kita kenal siapa beliau. Apa kata beliau? Siapa-siapa orang yang dia mengancam kamu, yang dia memarahi kamu, yang dia mewarningkan kamu, maka kalau kamu berakal sadari, fungsi orang tadi sama seperti dia memberikan kabar gembira buat kamu. Berarti ya, orang sekarang ngaji enak, tahu begitu diomelin dianggap ustadznya benci sama dia. Bego. Tuh ngerti? Orang yang ngomelin ente, orang yang marahin ente, tuh deh, karena ada kesalahan yang orang itu lihat, boleh ente sadar, boleh tidak, yang orang itu tahu kerugian buat ente, toto ente diomelin, diancam, dimarahin, dan segala macamnya. Sesungguhnya orang tadi fungsinya sama sebagaimana dia memberitahukan kabar gembira buat ente. Selama ini orang ngajarin ente baik, ngajarin ente wudu, ngajarin ente baca Quran, segala macam, itu kegembiraan buat ente. Toto ada perbuatan yang orang itu lihat ini membahayakan ente, merugikan ente, ini enggak, ente diomelin. Hakikatnya orang itu ketika ngomelin ente sama seperti memberikan kebahagiaan buat ente. Cuma kita sekarang akalnya enggak dianggap tuh kita cegukan. Tahu nggak? Diomelin dianggap guru marah-marah, dianggap guru galak, dianggap ente kesian. Tahu nggak? Ente kira Imam Ali nggak dapat teguran omelan dari Rasulullah? Dapat. Banyak sahabat gitu. Tahu nggak? Sayyidina Abu Bakar lagi apa? Sayyidina Abu Bakar berapa dikatain sama orang depan Rasulullah? Tahu nggak? Dikatain depan Rasulullah sama orang. Tahu nggak? Biar Rasul diam. Rasul nggak bangun. Tahu nggak? Karena ini orang terus ngata-ngatain Sayyidina Abu Bakar, ya, terus dia berkata, ya, maka fatakallama Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar berkata yang ngebalas dia. Emosi, tambah gitu ya. Fagama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bangun nih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan. Fatabi'ahu Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ikut. Ya Rasul, kenapa kok engkau bangun? Iya, tadi waktu orang itu ngomel ente begini-begini, tahu nggak? Ente nggak jawab, aneh bersama ente. Tapi ketika ente menjawab dia dan ente ikut terpancing dengan emosi orang ente marah, ya aneh bangun. Kenapa? Karena aneh nggak mungkin duduk satu tempat bareng setan. Lihat deh, marah Sayyidina Abu Bakar enggak? Oh, tahu nggak? Itu dia apa yang Rasul sampaikan kepada beliau. Saat itu berarti kabar gembira juga sama. Tuh ngerti ya? Orang sekarang diomelin ngilang. Malu, sana kita ngaji mau di belakang. Gua gak butuh lo setan. Tuh ngerti? Kenapa? Oh dia tersinggung Ustaz. Ustaz kayak gini amat. Kesian nanti. Tuh Imam Ali omongan. Man hadzaraka kaman basyarak. Tuh ngerti? Man, siapa kayak orang yang tahu-tahu di ngomelin ente, marah. Ingat marahin ada juntrungannya ya. Tuh ngerti? Apalagi ente tahu tuh. Oh sebabnya karena ente. Hakikatnya orang itu memberikan kabar gembira buat ente. Tuh ngerti? Karena kalau kabar gembira
sisi penyampaiannya. Saat itu ente lagi berbuat baik, lalu disampaikan kebaikan. Yang itu menggembirakan ente. Tapi ketika dilihat ente dalam perbuatan hal yang itu, ya, akan menyimpang dari aturan agama, tiba-tiba orang itu ngancam, orang itu ngomel, maka hakikatnya berarti orang tadi sama. Ketika ente dalam kerugian diomelin, ketika ente dalam hal-hal yang baik, orang itu memberi semangat buat ente agar ente terus dalam kebaikan. Berarti hakikatnya begitu sama tuh orang. Tapi orang sekarang enggak, ente ngaji, ente segala macam, tahu di guru ngajar baik segala. Tapi kok ketika diomelin mental. Oh berarti yang selama ini orang guru itu sampaikan kepada ente enggak membekas di hati dan otak ente. Tuh ngerti? Kan dia ngomelin ente buat kebaikan ente. Dia marahi ente buat kebaikan ente. Dia marahi ente untuk ente terhindar dari kerugian yang itu ente nggak sadar kalau biarkan itu merugikan ente sekarang dan akan datang. Wah, Imam Ali ngomongin dahsyat. Tuh, man hadzarak kaman basyarak. Tuh, kalau ada orang ya yang mengancam kamu, mewarning kamu, ya, menginikan kamu, ya, maka sesungguhnya orang tadi sama seperti orang yang dia memberikan berita gembira buat kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka وأتوب إليك اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مأزورا ولا مأثوما اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك للشر ما عندنا اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك وندعوك بما يدعوك بجميع بارك الصالحين ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر والنساء وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا فعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخي الأتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا صلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر والصلاة الله تخشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصاب الغرر اللهم هدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم آمين وبفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا ربي عاشاني والدرج يا رسول الله سلام عليك يا ربي عاشاني والدرج يا رسول الله سلام عليك يا ربي عاشاني والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه. Lebih kurang minta maaf Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.